Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore saudara. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, bahkan juga mengedukasi dan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada. Hari ini spesial, mengapa 1 Juli 2025 seperti yang kita ketahui merupakan hari puncak perayaan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Dan sesuai dengan edisi spesial hari ini kita akan membahas tema yang juga diusung pada hari ulang tahun ke-79 ini, yakni Polri untuk Rakyat. Hari ini akan kita bahas bersama 4 orang narasumber dari berbagai kalangan yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing. Langsung saja kita sapa yang padahal sibuk hari ini harus berkejar-kejaran dengan waktu dari acara puncak langsung menuju ke studio. Terima kasih kami ucapkan Kombes Pol Mulia Prianto SSSIK Kabid Humas Polda Jambi. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Cynthia. Sehat Pak? Sehat Mbak Cynthia. Benar ya Pak, tadi dari acara masih? Langsung dari Polda ke sini. Acara di sana aja belum selesai tuh. Belum selesai. Pak Gubernur bahkan masih di sana ya Pak? Di sana dengan Pak Kapolda. Baiklah, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Padahal kita tahu Polda Jambi lagi sibuk-sibuknya gitu. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya, nah ini juga yang mungkin hadir, tapi nanti akan kita pastikan hadir atau tidak di acara tadi di Polda Jambi, Bapak Kombes Pol Purnawirawan Dr. Agus Amperial SHMM selaku Sekretaris Keluarga Besar PP. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Tadi juga diundang di acara HUT Bayangkara Pak? Pertama di kantor gubernur, kemudian diundang acara syukuran. Sekarang diundang Mbak sini. Wah, kejar-kejaran juga dong hari ini ya Pak ya? Tadi ketemu di Polda kami. Tadi ketemu di Polda, terus di sini lagi. Kalau Pak Agus janjian yuk ke TVRI nanti kita katanya. Baik, terima kasih banyak Pak. Nanti akan kita banyak berdiskusi. Semoga menjadi seru-seruan dan juga banyaklah makna-maknanya nanti selama diskusi kita Pak. Selanjutnya, nah ini yang biasanya Cynthia Sapa dari layar kaca biasanya menelpon di segmen ketiga. Kali ini dari segmen pertama sampai segmen keempat beliau hadir. Pak Yudi selaku warga Kota Jambi. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak, Cynthia cantikan di layar kaca atau aslinya Pak? Ya kayaknya 11-12. Oh 11, sama aja ya berarti. Baiklah. Pak Yudi tadi dari rumah atau ada kegiatan lain? Saya sebenarnya jam-jam segini sudah berada di depan pesawat televisi. Nah, untuk siap-siap nelfon ya Pak? Untuk siap-siap menanggapi persoalan yang ada di Provinsi Jambi. Luar biasa, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Sekarang kan diundang. Diundang, Masya Allah. Jadi nggak perlu depan telepon lagi Pak. Selanjutnya, ini juga yang sering menghiasi layar kaca kita, baik sebagai host ataupun sebagai narasumber, yakni akademisi dari Universitas Jambi, Bapak Dr. Arfai. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kita mau tukeran aja Pak? Oh gitu. Rindu tidak Pak berada di kursi yang sebelah sini? Iya. Karena sempat jadi host kita ya Pak. Cepat dulu. Baiklah. Ini menarik Pak Mulia. Kita berbicara tentang HUT Bayangkara. Sesuatu yang apa ya? Apakah nih? Mungkin klarifikasi dulu. Apakah ini adalah seremonial belaka atau ada makna di dalamnya? Silakan Pak Kombes Pol Mulia. Terima kasih Mbak Cynthia, Ya. rekan-rekan narasumber dan pemirsa TVRI. Jadi pada hari ini sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolda Jambi. Seyogyanya beliau akan hadir, namun karena kesibukan masih ada kegiatan di Polda Jambi. Acara syukuran saat ini sedang berjalan dengan Forkopimda. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Jadi 1 Juli ini tadi kita sudah upacara dan sekarang syukuran Hari Bayangkara ke-79. Nah, tagline kita pada tahun ini adalah Polri untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat. Tadi Pak Kapolda juga sempat sampaikan bahwa Polri ini tidak dapat bekerja sendiri. Tidak dapat bekerja sendiri dan harus bersinergi dengan semua komponen masyarakat, semua stakeholder. Ya, jadi yang pertama dari kami kepolisian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas sinerginya, kerjasamanya, kolaborasinya dengan Polri, mendukung Polri, sama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif khususnya di Provinsi Jambi. Di satu sisi kami juga mengakui di puncak Hari Bayangkara ini masih banyak kelemahan, mungkin kekurangan
yang mungkin menyebabkan masyarakat tidak puas itu harus kita akui, dan tentunya untuk perbaikan ke depan. Polri tidak anti kritik dan siap untuk secara terbuka menerima saran dan masukan yang membangun. Itu makna Hari Bayangkara tahun ini, Mbak. Jadi yang pertama ucapan terima kasih, yang kedua membuka ruang sama-sama kita membangun Polri ini supaya menjadi lebih baik untuk kedepannya, itu Mbak. Ada tidak dari Pak Kapolda tadi menyampaikan Pak di saat entah itu sambutan, entah itu pernyataan apa mengenai apa sih isu strategis yang akan terkhusus untuk Polda Jambi ya, yang menjadi perhatian khusus seperti itu Pak? Secara umum untuk Provinsi Jambi berulang kali beliau sampaikan dan kami kalau rapat dengan para pejabat utama, dengan para Kapolres, itu Pak Kapolda selalu memberikan atensi bahwa rasa aman masyarakat yang sekarang kita rasakan ini, nyaman, kondusif itu tidak terjadi serta-merta begitu saja. Tentunya harus ada upaya di dalamnya, ada kinerja kita. Ya, tidak bisa hanya oh ya sudah Jambi aman-aman baik kok. Tenang-tenang baik. Nah, gitu. Tidak bisa seperti itu. Jangan lengah gitu. Jangan lengah, betul. Nah, makanya beliau sejak awal menjabat punya moto sejak Pak Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar SIKMH menjadi Kapolda Jambi, beliau punya moto dan menekankan kepada kami bahwa pelayanan kepada masyarakat itu adalah yang utama, melayani. Nah, moto beliau itu power is for service. Jadi kita semua ini punya otoritas, tapi otoritasnya apa nih? Puncaknya adalah gongnya melayani masyarakat. Power is for service, otoritas untuk melayani. Jadi beliau menekankan sekali masalah melayani masyarakat, pelayanan kepada masyarakat itu. Dan memang juga sudah menjadi tugas Polri melindungi, melayani, mengayomi, memelihara Kamtibmas, dan yang terakhir adalah menegakkan hukum. Nah itu sudah sesuai amanah undang-undang. Jadi hak Kamtibmas memelihara Kamtibmas supaya kondusif, aman dan nyaman buat masyarakat Jambi. Terus melindungi, mengayomi, melayani itu, dan yang terakhir menegakkan hukum. Nah itu makanya beliau itu power is for service. Otoritas yang kita punya semua ini, semua Polres jajaran, semua satuan kerja, baik itu di bidang pembinaan staf atau operasional, itu ujung-ujungnya melayani masyarakat. Siap, nah, baik. Itu. Coba. Nah ini menarik nih Pak. Mungkin sebagai seorang purnawirawan kita akan beralih nih ke Pak Kombes Pol Purnawirawan Dr. Agus. Tadi bahwa tahun ini ditekankan adalah bagaimana Polri dapat melayani. Makanya mungkin Polri untuk masyarakat dari tema besar ya. Dan turun pula ke Polda Jambi, katakanlah seperti itu. Setelah menjadi purnawirawan Pak, Bapak kembali menjadi masyarakat. Tentu ada hal-hal yang Bapak ingat ketika bertugas. Lalu mungkin seperti apa sih Pak Polri dan masyarakat dan sinergi tadi yang disampaikan, betapa pentingnya, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Kita lihat perkembangan polisi itu sendiri. Ya. Memang dinamikanya itu berbagai macam fenomena sebenarnya. Dulu zaman pertama Indonesia merdeka kan polisi itu kan bukan namanya kepolisian, tapi Badan Keamanan Rakyat. Kemudian setelah 45, 46 baru dicetuskanlah 1 Juli sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu tantangan di tahun kemerdekaan dengan tahun setelah agresi, kepolisian juga di tahun 49 sampai 50-an itu tampil ya. Jadi kenal dengan BRIMOB-nya karena masih agresi. Perkembangan negara kita pada saat kepolisian itu memang masih sering perang, ketidaksesuaian lah, ideologi dan macam-macam. Kemudian masuk di era Orde Lama, kepolisian sudah berada di bawah perkembangan dwi fungsi ABRI, di bawah ABRI kita pada saat itu. Lalu perkembangan kemudian, saya lahirnya di zaman tahun berapa Orde Lama, 1966, masih Presiden Pak Soeharto. Saya ngalami bagaimana kita dalam satu kode etik yang sama, Sabta Marga,
kita dalam suatu etika yang sama, ya kan. Nah, kita mengabdi bersama-sama di dalam dui fungsi ABRI. Dalam ABRI itu ada polisi, gitu ya. Jadi satu kesatuan. Setelah berkembang reformasi, kita keluar. Keputusan MPR, kita keluar dari ABRI. Berdirilah sendiri namanya kepolisian sipil. Nah, ketika kita masuk di dunia kepolisian sipil, tentu paradigma, kebiasaan, pendidikan itu masih mewarnai nih, belum cepat berkembang. Kita menyesuaikan dengan sekian tahun kita bergabung kemiliterannya. Kemudian ada konsep kita harus polisi sipil, harus menghilangkan militer, itu sampai ke lembaga-lembaga pendidikan. Saya ngalami itu. Banyak perubahan-perubahan yang ketika terjadi. itu saya sekolah perwira itu 96-97 di Sukabumi itu ada berapa 30% materi militer dikeluarkan. Jadi tidak boleh lagi diajarkan ke perwira-perwira muda karena kita sudah keluar dari ABRI. Jadi kurikulum pun sudah berubah, termasuk pendidikan-pendidikan lain berubahlah kurikulum itu. Nah, memang perkembangan-perkembangan di era-era dulu dengan sekarang tentu berubah. Berubahnya bagaimana kalau dulu itu teknologi lah kalau kita bilang, kejahatan teknologi itu tidak seperti dahsyat sekarang tentunya ya. Karena 4.0 sekarang sudah di Eropa 5.0. Jadi artinya kecanggihan teknologi kalau nggak diikuti perkembangan kepolisian untuk bisa menangkal, mencegah, dan bisa mengungkap, maka kita akan kalah. Maka di era-era sekarang ini kepolisian itu lebih kepada teknologi yang diandalkan. Karena kejahatan dunia maya dan masyarakat dunia maya juga berperan aktif ini ceritanya. Jadi masyarakat yang kita hadapi di sekarang ini bukan masyarakat yang nyata, tapi kita berhadapan masyarakat yang tidak nyata, ialah medsos tadi. Itu nampak semua. Kejahatan maupun apapun bisa nampak oleh kepolisian. Apalagi yang nyata. Sekarang kehebatan kecanggihan ya, walaupun di mana-mana kejahatan ada di dunia maya, polisi juga nggak mau kalah seperti itu. Pencegahan, mengantisipasi, pengungkapan. Makanya kita di dunia kepolisian sekarang muncullah direktorat baru, namanya Direktorat Cyber, untuk mengantisipasi. Nah, jadi begitu, Mbak. Jadi mungkin agak kecolongan-kecolongan berita yang negatif kita akui. Karena masyarakat sudah punya kekuatan di medsos. Walaupun masyarakat juga bisa memilih kan, ada yang benar atau enggak, ada disaring. Kenyataan juga kadang-kadang masyarakat mudah ngikut-ngikut, share-share gitu kan. Benar nggak benar, share dulu. Share dulu. Nah, ini kan kadang-kadang di medsos itu, di WA juga kadang-kadang teman kita pun mau aja gitu kan. Padahal baru pendapat orang, bukan dari jurnal, bukan dari TVRI misalnya. Nah, inilah tantangan kami yang sekarang itu lebih mudah sekali memberikan negatif yang harus bisa di apa namanya, di counter lah, supaya masyarakat juga ini loh, nah gitu loh, jangan sampai mudah membaca negatif dan share terprovokasi. Mungkin itu Mbak di kondisi saat ini, Mbak. Jadi zaman berkembang, tapi sebenarnya untuk pendidikan kepolisian itu juga tetap berkembang mengikuti zaman tersebut ya Pak? Iya. Otomatis lah. Otomatis. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali Pak, seperti apa dinamika yang tadi Bapak sampaikan dan paradigma yang tertanam di masyarakat dan bagaimana kita mengembalikan itu, nanti akan kita lanjutkan. Kita ke Pak Yudi. Pak, nah sebagai masyarakat kita kan menaruh harapan banyak sekali untuk pihak kepolisian. Tadi dari awal saja namanya Badan Keamanan gitu ya. Bagaimana kita merasa aman, nyaman, terlindungi itu kalau ada polisi rasanya aman dan nyaman gitu. Nah, sebagai masyarakat sebenarnya apa sih Pak yang diharapkan di usia 79 tahun hadirnya Polri? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Jadi saya coba untuk membandingkan dulu Pak. Boleh. TVRI ini memang sama tagline-nya. Bahwasanya mempersatukan bangsa kan. Dan di sini Polri tentu tagline juga sama. Di Polri untuk masyarakat. Dia merupakan satu kesatuan. Ini yang perlu dicamkan oleh masyarakat ke depan. Nah, sebelum ke situ saya sedikit flashback, Mbak. Mundur, mungkin agak jauh sedikit ya. Kalau diberi waktu, saya ini sebenarnya lahir di Jambi, Pak. Karena sumber di tahun 1960 yang lalu. Sekarang umur saya sudah 64, jalan 65. Dalam perjalanan itu, apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan, sekaligus mewakili masyarakat,
Di zaman itu pada situ umur saya 10 sampai 15 tahun. Berarti tahun 75 dengan tahun 70 sampai 75 lah. Itu sedang asik-asik ingin tahu. Dia tinggal di Simpang Pule di kota. Jadi kalau lokus deliktinya di kota Jambi betul. Di Simpang Pule, Pak. Sebelah Hotel Matahari. Jadi di provinsi saya lahir, bukan di dusun. Jadi persoalan yang saya temui, apa yang saya dengar dan saya rasakan, masyarakat rasakan. Sebenarnya polisi pada saat itu, polisi namanya, kantor polisi. Di tiap kecamatan itu ada satu zaman itu. Ya tugasnya sama untuk melayani masyarakat sampai dengan sekarang. Tapi yang lebih dominan yang saya lihat pada saat itu, sejarah menyatakan bahwa lembaga adat Melayu Jambi yang saya ngelam dipimpin oleh Bapak Hasan Atri Agus, tokoh Jambi, mantan gubernur itu. Ya kalau ada kasus-kasus kecil, saya sering melihat itu. Di kecamatan ada lamnya, diselesaikan, Pak. Secara adat. Makanya kita kadang di warung kopi itu adalah selesai secara adat aja. Karena memang dulu seperti itu ya. Jambi dari 38 provinsi. 38 ya? Nggak salah. Di Indonesia. Ya. 38 satu-satunya merupakan ciri khas adalah penanganan persoalan kejahatan yang ringan diselesaikan oleh lembaga adat Melayu Jambi. Belum ke kantor polisi, Pak ya? Enggak makan, enggak mungkin masyarakat ke kantor polisi. Maka kalau polisi nganggur zaman itu. Ya kecuali kalau kasus-kasus sifatnya pembunuhan dengan berencana dan sebagainya. Sudah berat ya? Masyarakat melaporkan ke lembaga adat Melayu Jambi itu, dia teruskan kepada polisi karena tidak wewenangnya lagi. Misalnya Mbak Cynthia nyuri ayam, itu laporkannya ke LAM. Baik. Nyuri handphone kan mungkin, belum ada handphone itu. Nyuri mangga orang. Atau ada persoalan-persoalan pernikahan. Itu sampai tahun berapa kira-kira, Pak, seperti itu? Menurut saya yang saya lihat pada situ sampai reformasi lah. Reformasi ya mungkin sudah SBY. Waktu suka Soeharto itu gitu, Pak. Baik. Asik sekali. Nah, saya lanjutkan, Mbak. Jadi itulah satu-satunya provinsi yang merupakan ciri khas penanganan kasus-kasus masyarakat itu yang kecil ditangani oleh LAM. Ya. Makanya sosok ABH-nya hadir ini mengangkat murwah daripada LAM sendiri. Dia ingin membiasakan masyarakat itu kalau kecil ya udah ke LAM aja. Tapi kalau Bapak lihat kondisi Jambi, kalau dulu kan seperti itu karena mungkin kasusnya masih ringan-ringan gitu ya, Pak ya. Tadi kita balik lagi ke Pak Agus juga mengatakan kalau sekarang ini kan udah macam-macam, bahkan kejahatannya tidak nyata. Kalau di Provinsi Jambi, Kota Jambi masih aman Oke, tidak, Pak? terima kasih Mbak Cynthia. Saya menarik pertanyaannya, menantang. Tadi saya ceritakan sejarah, sekarang saya akan bercerita di zaman saya ini. Ya. Berkaitan lagi LAM lagi, berreformasi. Untuk terus memasyarakatkan itu pada masyarakat Jambi, khususnya Kota Jambi ya. Yaitu ya tentu LAM sudah masuk bekerja sama dengan kejaksaan, sudah masuk bekerja sama dengan kepolisian. Ini era sekarang. Ya. Karena dia bereformasi dia, melihat perkembangan zaman. Nah artinya LAM itu tidak mau ketinggalan zaman, melihat perkembangan juga. Ada yang disebut dengan restoratif justice. Itu ada kerjasamanya. Bahkan pengadilan agama pun dikerjasamakan. Contoh, misalnya Mbak Cynthia nih mau pisah, cerai ya. Itu kalau dulu kan langsung suruh pulang, suruh kita berpikir. Nah, di situ sudah ada LAM sekarang kerjasama. LAM itulah memberikan edukasi semampu mungkin bagaimana orang ini tidak pisah. Kalau dulu Pak orang banyak pisah Pak, suruh berpikir rumah balik lagi, saya mau cerai. Jadi ada satu perubahan tuh. Jadi dalam rangka itu makanya kalau sila melihat perkembangannya saat inilah apa namanya tentang masalah polisian itu sangat banyak perubahannya, Pak. Baik. Berubah ke arah yang lebih baik seperti itu, Pak. Itu menurut saya positif agak lebih baik. Tapi ada juga oknum-oknum yang masih belum bisa, harus SDM-nya dibenahi. Nanti akan kita lanjutkan. Macam-macam. Saya demikian. Seperti apa nanti perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat yang kita lanjutkan. Sepertinya Pak Rafai sudah tidak sabar ingin memberikan komentarnya. Seperti apa Pak nih antara hubungan polisian dengan masyarakat? Silakan Pak. Ya, jadi kita kembali ke gini. Kita kembali awal dasarnya filosofi lahirnya polisi itu. Jadi kalau kita balikkan ke belakang ya, ketika kita mendirikan negara, maka dibutuhkan salah satunya adalah polisi selain tentara.
Kenapa itu ada? Karena itu hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari setiap manusia. Karena salah satu kebutuhan dasar ya, yang dibutuhkan manusia ketika dia merdeka itu adalah rasa aman. Ya. Nah, itu rasa aman. Maka rasa aman itu tidak diserahkan kepada tentara, tapi rasa aman itu ada diserahkan kepada polisi dalam konteks memberikan ketertiban, memberikan ketentraman. Nah, oleh karena itu kalau mau lihat itu kan sudah ada di konstitusi ya, pasal 30 ayat 4. Udah jelas tuh dipisah dia. Tentara lain kerjaannya, polisi lain kerjaannya. Sehingga kalau ada orang merasa tidak aman, jangan tanya tentara, tanya polisi. Kan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu sudah baik atau belum baik? Kan itu pertanyaan yang sekarang itu. Karena saya lihat tagline besarnya ulang tahun Polri itu kan bikin perencanaan ke depan seperti apa, itu larinya kan, ke depan mau ditata seperti apa. Maka menurut saya ada 3 aspek yang penilaian saya. Ya. Yang pertama adalah kita mesti mengukur secara komprehensif dalam konteks hak masyarakat dapat aman tadi. Apakah semua orang sudah merasa aman? Aman hari ini, tadi udah disinggung sama Bapak Penemarawan kan, aman hari ini itu beda dengan dulu. Kalau dulu orang aman hanya dalam konteks istilah hukum itu hanya konteks kejahatan konvensional saja. Kayak sebenarnya kalau orang mau mencuri ATM, kalau zaman dulu udah bawa linggis, bawa apa, bongkar ATM-nya. Ya kan, kalau dulu. Sementara dunia hari ini ada lagi namanya keamanan di dunia maya. Cyber, gitu kan. ITE misalnya. Sehingga kalau orang mau curi ATM, dia nggak perlu ke ATM. Dari rumah aja bisa dijebol. Hacker ya Pak? Hacker dan lain-lain. Nah, pertanyaan besarnya, kita sudah merasa aman belum dalam konteks ini tantangan polisi gitu ya. Nah, apalagi kejahatan-kejahatan yang bahasa kalau dulu, misalnya yang keren judi online misalnya. Kalau dulu judi itu ya konvensional, orang buka lapak dadu, orang buka ini. Kok sekarang dia datang ke rumah, anak-anak kita masih kecil, ini kan apa? Nah, ini tantangan paling besar. Nah, ini menurut saya itu yang pertama. Apakah semua kita sudah merasa aman? Hal yang demikian. Kalau kalian lihat survei dalam konteks tingkat kepercayaan, kan lumayan polisi itu. Bulan Januari kan, survei Kompas itu, 65 ke atas ya. Lumayan. Tapi apakah setiap orang merasa aman? Jadi bukan lagi merasa apakah engkau tidur di rumah kau aman karena ada polisi, atau kau berangkat kerja aman, polisi. Tidak. Apakah kau buka gadgetmu, kau aktivitas di gadgetmu, kau merasa aman. Di situ ada polisi zaman hari ini. Zaman hari ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah polisi ini tidak bisa kerja sendiri menurut saya. Ya. Tidak bisa dia. Maka di dalam teori law enforcement ya, kalau di dalam penegakan hukum istilahnya, itu selalu ada faktor pengaruhi polisi ini bagus tidak. Satu, undang-undang, regulasinya. Mereka diberikan kewenangan ini benar nggak? Tegas tidak? Ada celah nggak lubang-lubangnya? Baik dalam hal kewenangan maupun dalam hal kedisiplinan. Misalnya nih, kewenangan enggak bagus, tapi ketika disiplin, ketika ada anggota yang bandel dan lain-lain tidak bisa diberikan sanksi tegas, jadi masalah. Ya. Itu regulasi. Jangan salahkan pelaksana penegakan. Kemudian yang kedua, si polisinya sendiri, aparaturnya. Mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari jumlah personilnya, ya, mulai dari dia aktivitinya menunjukkan seorang polisi sebagai pengayom atau sebagai bangga-banggaan saja. Nah, itu jadi soal itu. Itu kan karakter. Nah, kemudian yang ketiga penting sekali tuh, masyarakat. Budaya masyarakat gimana memperlakukan polisi. Ya. Maka kalau kita biasa dalam kelas ngasih tahu, Anda jangan minta polisi benar kalau kita belum benar. Ya kan, polisi juga jangan minta rakyat benar kalau dia juga belum benar. Nah, dua ini tidak bisa. Budaya hukum, masyarakat mesti berbudaya hukum meletakkan polisi pada tempatnya, dan polisi juga meletakkan masyarakat pada tempat benahi diri. Baik. Nah, ini itu tugas bersama ya. Iya, itu tugas sebuah sistem. Nah, kalau itu sudah terjalin dengan baik, itu kuncinya masyarakat tadi. Jangan bukan polisi melawan masyarakat, tapi masyarakat mesti menyadari konteks polisinya sebagai apa, dan polisi juga menyadari dia sebagai apa. Yang satu melayani, yang satu harusnya menghargai. Nanti akan kita lanjutkan kembali, Pak. Kita harus jeda dulu, izin Bapak-Bapak. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah Polisi untuk Masyarakat Spesial edisi Hari Ulang Tahun ke-79 Bayangkara. Tadi semakin menarik, nih akan kita bahas apa yang disampaikan oleh Pak Arpai tadi, ini mengenai rasa aman. Karena rasa aman dulu, mungkin kalau mangganya tidak dicuri, kita sudah merasa aman gitu ya Pak ya. Kalau sekarang ternyata kita nggak kemana-kemana aja, bisa dicuri orang. Dalam artian tadi cybercrime yang hacker, tiba-tiba saldo di banking kita ludes dan sebagainya. Nah, ini kan tantangan Pak untuk Polri. Jangan sampai ada paradigma atau citra Polri atau polisi yang akhirnya kita masyarakat udah nggak percaya. Karena gimana mau dilayani bahwa kita saja berjauhan dan kita juga tidak tahu siapa yang menjadi penjahatnya. Ini seperti apa? Silakan Pak Ambes Mulya. Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi tadi rekan-rekan narasumber sudah menyampaikan bahwa perkembangan makin kesini itu kan makin kompleks ya. Tantangan tugas Polri makin kompleks. Nggak seperti zaman Pak Agus dulu mungkin, ya kan? Apalagi setelah Polri berdiri sendiri, bertanggung jawab kepada Presiden langsung atas tuntutan amanah reformasi. Kan itu poinnya dari 98. Jadi Polri itu dituntut supaya apa? Semakin bergerak maju, mengembangkan diri, profesional, dan tadi itu Pak, gimana caranya supaya masyarakat itu aman nih? Nah, tentunya butuh dukungan semua pihak tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Tadi Pak Rifai juga sudah sampaikan semua. Nah, gimana caranya? Dari mulai rekrutmen SDM-nya harus benar-benar bagus, anggaran, mungkin pendidikannya, semuanya. Jadi kita harus menyesuaikan tantangan dan tuntutan zaman seperti itu. Ya, nah sekarang tadi Mbak Cynthia bilang, ya gimana nih kok aku diam-diam aja di rumah tahu-tahu kok duit hilang gitu kan. Gitu kan. Nah itu kejahatan dunia maya, kejahatan cyber. Nah, tadi Pak Agus sudah nyampaikan sekarang sudah ada dibentuk Direktorat Cyber khusus menangani kejahatan dunia maya, cyber. Nah di satu sisi kami juga sering memberikan himbauan kepada masyarakat supaya saya kalau bikin acara juga kami sering face to face entah dengan mahasiswa, entah dengan kalangan apapun. Atau mungkin lewat akun medsos kami sering kasih himbauan karena sering terjadi masyarakat kita ini mungkin sebagian beberapa kurang bijak mensikapi ketika ada suatu berita, gitu kan, nggak di cross check dulu, ditelan mentah-mentah, main disebarkan lagi kan gitu, tanpa dicek dulu. Kalau orang sekarang tuh Pak, sekarang tuh ngetrennya tuh, pokoknya aku nih harus jadi pelopor untuk urusan viral-viralan gitulah. Pokoknya viral dari aku nih. Kalau udah viral nih, wah akulah pahlawannya udah viral. Tahu-tahu besok setelah viral, ada ribut-ribut di sana. Nggak bener ya, salah ya, nah, gitu kan. Nggak ngaku habis itu. Kadang tinggal minta maaf Pak. Tinggal minta maaf, Kelar. salah. Ujung-ujungnya apa? Lari ke polisi penyelesaiannya, Pak polisi juga yang turun kan betul, gitu. Betul, ya. Karena itu ditelan mentah-mentah. Ya sumber dari zaman situasi sekarang seperti itu, sumber dari medsos, dihasut, gitu kan. Wah ini nih dikeroyok misalnya kan, oleh si A ini, padahal kata orang Jambi kan taya-taida gitu kan. Iya, betul. Wah yuk kita serbu ke sana, begitu kejadian. Nah, kita pula yang itu kan. Jadi lebih bijak ya Pak? Lebih bijak, harus bijak. Bijak bermedsos, mensikapi, makanya kalau kita kasih istilah itu kan saring sebelum sharing, gitu kan ya. Nah, gitu. Itu dari dunia maya, cyber ya. Di sisi lain, ya Polri tentunya terus berupaya untuk berbenah ke yang lebih baik ya, dengan meningkatkan kualitas SDM, peralatan supaya bisa mengimbangi perkembangan kejahatan yang terjadi sekarang yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Nah, itu makanya Polri menggandeng kerjasama dengan semua pihak, baik itu mungkin belajar ke luar negeri, sekolah kemana, ya menggandeng kalangan akademisi, semua meningkatkan itu supaya apa? Tuntutan harapan masyarakat kepada Polri itu bisa kita jawab. Baik. Jangan nanti masyarakat berharap
supaya Polri lebih bagus, bisa apa namanya, Tapi tidak ada yang dilakukan. tahu-tahu nggak dilakukan, Ya. polisinya kok nggak ada kemajuan ya, gitu kan, mana nih, gitu kan. Yang berikutnya ini penegakan disiplin ke dalam. Tadi disampaikan kalau ada oknum, sekali lagi oknum, penegakan aturan disiplin ataupun kode etik secara internal, gitu ya. Polri punya inspektorat, gitu kan. Kalau di masyarakat tahu istilahnya ada polisinya, polisi adalah yaitu bidang profesi dan pengamanan. Di samping ada dari eksternal yang mengawasi kami. Ada Kompolnas dan macam-macam. Ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal, Polri tidak nutup diri, tidak anti kritik, dan intern. banyak yang ngawasi. FPI ya. Misalnya, wah ini polisi nggak benar nih, itu yang di mana misalnya. Benerin dong misalnya gitu Itu kan. dalam rangka upaya untuk pembenahan lah Pak ya. Jadi Ya. ada pengawasan yang dilakukan secara bersama. Ya, betul. Kita ke Pak Agus. Nah, ini Pak, ini menarik juga mengenai sharing, lalu juga paradigma. Tapi kalau kita lihat Pak, ini kita tidak menutup mata bahwa sesuatu yang buruk, good news, bad news is a good news gitu. Jadi Yeah. ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh internal Polri, katakanlah, itu cepat sekali menyebarnya. Yeah. Lalu, tapi ketika ada reward ataupun prestasi-prestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian, tidak viral gitu Pak. Nah ini kan akhirnya menyebabkan apa? Ada distrust oleh masyarakat. Lalu citra Polri di mata masyarakat juga akan sangat dinamis gitu. Cepat sekali berubahnya, yang tadinya mengagung-agungkan polisi karena ada kasus A, misalnya katakanlah kasus A, B, dan C, akhirnya citra Polri menjadi turun. Seperti apa Pak memandang ini Pak? Silakan Pak. Ya, pertama ini, ini kan fenomena kehidupan di kepolisian. Ya. Tantangannya memang lebih kuat itu di media sosial karena dia berpengaruh tingkat kepercayaan. Ya. Sementara kita ini tingkat kepercayaan dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak tahu persis kondisi kita, tetapi masyarakat akan tahu persis kalau dilempar pertanyaan-pertanyaan oleh si pemberi survei kan, seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan itu survei-survei itu yang diberikan itu, masyarakat juga tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya, yang fakta. Nah, kita juga nggak terlalu yakin. Ya, bagaimana kita menyikapi dengan dunia media sosial ini terhadap kepercayaan masyarakat polisi itu? Ya, kita jangan terlalu menggunakan menggunakan media sosial. Tapi kenyataannya masyarakat percaya Pak dengan media sosial. Seperti apa Pak? Ya, Harus bijak. harusnya kita juga tidak bisa memungkiri kondisi fenomena keadaan seperti ini. Tetapi kan kita lihat sendiri, kita misalnya lakukan survei misalnya. Ya. Survei lah yang Kompas lah yang paling ngetren, atau kan survei lah yang paling ngetren di Indonesia apa? Kita minta mereka lah yang paling tertinggi lah, yang tingkat kepercayaannya sekian persen. Nah, kita yakin semua tuh masyarakat percaya. Nah, di situ udah kita percayain aja dia. Nah, di situ kita ngaku. Misalnya sekarang di tahun ini 65, pernah 85, pernah 89%. Itu fenomena yang terjadi dinamika se-Indonesia kan. Ya kan? Nah, itu untuk potret kita untuk memperbaiki di mana-mana letak-letak yang kita belum sempurna. Dengan demikian kita sesuai dengan undang-undang, kita memang wajib dikontrol oleh masyarakat. Harus juga kita berbenah diri dan harus seperti itu supaya kita tetap pada relnya, kewenangan kita pada relnya, semua undang-undang kita pada relnya, dan kita sebagai pengabdi masyarakat melayani masyarakat pada relnya. Jangan sampai kita kalau nggak ada kontrol malah zaman-zaman dulu kita kebablasan, lalu mengandalkan kekuasaan, bukan garda terdepan aja pengabdian melayani masyarakat yang baik, justru masalah kekuasaan yang kita kedepankan. Jadi kembali lagi ke kondisi fenomena seperti ini, ya kita mau tak mau juga mensikapinya juga. Kita di bidang humas itu ada strategi kepolisian juga memberikan edukasi. Nah, saya melihat itu bagus. Kalau kita buka kepolisian, ketika buka bagaimana polisi bisa memberikan penjelasan terhadap sebuah kasus, buka aja humas kepolisian mana gitu. Pasti muncul yang sebenarnya faktanya apa. Ya. Tapi kondisi sekarang ini kan masyarakat nggak peduli. Polisi punya jawaban tentang fakta-fakta di Polres ada Pak, punya Polres. Tinggal buka aja kasus Polres misalnya tentang apa, ragu-ragu.
pencet Polres mana, misalnya Polres Jambi, pencet tentang kasus ini. Nanti ada penjelasan. Semua di sudah humasnya. terbuka ya Pak? Semua humas, Ya. Polres, itu bisa menjelaskan kasus-kasus yang ada lingkungan Polres. Baik. Mabes Polri, tinggal kasus apa nih? Buka humas Mabes Polri, kasus ini buka. Nanti dijelasin. Baik. Sekarang kan masyarakat maunya negatif. Iya benar. Ini yang saya lihat ya, Ya. walaupun saya sudah pensiun, yang sedih juga, itu masyarakat kita nggak aware, mengejar fakta sesungguhnya. Padahal kita ini kalau hoax kan dosa tuh. Ya. Kalau benar, amal ibadah. Kalau menyebarkan bohong kan dosa tuh. Fitnah ya Pak Fitnah. jatuhnya ya. Kan Baik. jadi jelek gitu. Tapi Siap. kan ini kayaknya nggak sampai ke situ. Baik, baik. itu, Nah, mungkin ini seperti menarik itu. nih. Pak Yudi, masyarakat kita bukan malas mencari tahu ya, memang kita harus akui ya rendahnya literasi masyarakat kita. Padahal keterbukaan informasi dari pihak kepolisian juga sudah disampaikan. Kita terbuka untuk kasus apa saja bisa ditanyakan. Bagaimana Pak dari segi masyarakat? Baik, makasih Mbak Cici. Saya Pak Mulia dari Kombes Pol Humas ya, Pak Agus yang sudah pernah tugas, dan Pak Dr. Bai, misi. Dari kacamata masyarakat ya, apa yang saya lama lihat, dengar, dan tentu masyarakat rasakan lah. Bahwasanya sebenarnya ya rule of law itu di tubuh Polri itu ada yang langgar dan enggak mau dilanggar kan. Ada yang bagus, ada yang enggak. Rule of law-nya juga, rule of game juga. Banyak melanggar, yang tidak. Itu dinamika. Dan rule of etik juga begitu. Banyak kok yang melanggar etik. Maka tantangan Polri ini ke depannya sesuai dengan HUT untuk publik ya. Polri untuk publik. Ya artinya menurut saya Polri memang harus habis-habisan membenahi SDM, ada kaitannya dengan teknologi. Nggak bisa lagi mindset yang lama, ya kan? Nah, sekarang saya tanya di sini, apakah teknologi yang ada di Polda, apakah sudah bisa mewakili? Karena tadi kan mainan masyarakat di dunia digital itu handphone, mainan. Makanya dia tidak pernah masyarakat itu memberikan pembanding. Kan banyak kita buka banding dulu ini baru share. Jadi sementara saya katakan mewakili masyarakat di Provinsi Jambi, persoalan hubungan masyarakat dengan Polri ini ya masih belum besar-besar amat sampai hari ini. Tapi Nah, ya tadi kan bermusuhan pagi ya, tadi Pak? Mbak Setia dengar pidato Ya. Presiden kita Prabowo. Ya dia nggak mau ngomong. Jadi inginkan bahwa Polri itu hadir di tengah masyarakat. Nah lagi cerita. Yang kedua, Polri harus bersatu katanya dengan rakyat. Tidak ada lagi. Nah, makanya saya banyak teman saya Polri, Pak. Saya terus terang di sini mewakili masyarakat Jambi, Pak. Gaji polisi ini kecil, nggak sesuai dengan tugas dia. Tugas dia banyak, gajinya kecil. Bebannya ya Pak ya? Bebannya banyak, makanya gimana mau kita tanggapi? Coba, dia ada tambahan tugas, gaji tidak naik. Ya. Nah ini masyarakat sudah tahu sekarang. Ya. Jadi justru itu pada kesempatan yang cukup baik pada ulang tahun HUT ke-79 Bayangkara Polri, bagi masyarakat sendiri adalah ingin memberikan satu oleh-oleh saya Pak, mewakili masyarakat Jambi, Mbak Cynthia. Ya. Ingin waktu sedikit Pak. Ya. Jadi waktu saya berkuliah dulu Pak, dosen saya adalah Pak Puat Bapak Delesa. Beliau memberikan oleh-oleh kepada saya, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat di dunia digital saat ini. Rumus hukumnya, ini mungkin dicatat aja Pak. Nanti tolong disosialisasikan. Karena human control self di dunia teknologi ini sudah runtuh Pak. Orang sedikit-sedikit emosi. Baru senggol dikit marah. Belum lagi di dunia medsos. Maka human control self manusia sudah goyang. Pengendalian diri Pak. Ya. Deteksi dini juga. Sudah emosi semua masyarakat. Bagaimana polisi bisa siksa tangkap? Baik, Jadi baik. artinya rumus tadi Mbak Tedia. Ya. Jadi N plus K sama dengan C. Ini bisa disosialisasikan Pak mulai hari ini. N itu artinya niat atau tidak ada niat manusia itu. Dan kesempatan atau tidak ada kesempatan. Sama dengan C, jadi crime, kejahatan. Misalnya Mbak Cynthia Ya. mau ke TVRI, ya, atau Mbak Cia punya motor, ya,
Mbak Cynthia tidak pernah mau supaya safety-nya menutup kesempatan. Taruh Pak Sengal kan curahan mor cukup tinggi di Jambi. Baik. Harus kita akui. Ya. Makanya sosialisasi masyarakat yang jumlah penduduk di kota Jambi ini sudah 635.100 jiwa yang heterogen tuh. Nanti dengan luasan wilayah kota Jambi hanya 169,89 km bujur sangkar. Ya. Coba, jadi antara jumlah penduduk yang 600.000 tadi, ya itu nggak match lagi dengan jumlah wilayah. Maka kita mau nyaplok kota itu, daerah penyangga, Baik. Muara Jambi sama itu tadi, apa namanya, Batanghari. Baik, Nah, baik. dari kaitan dengan ini tadi, ini kan kalau disosialisasikan kepada masyarakat, Polri bersatu, masyarakat tiap hari mau keluar, tetap dia menutup kesempatan. Baik. Nah, kalau dia tutup kesempatan, itu akan berkurang kejahatan. Nah, ukurannya Jambi ini aman, Pak. Terus terang, kalau pemerintahnya memberikan kesejahteraan, kepastian hukum Ya. kepada masyarakatnya. Baik. Polisi tidur aja. Nggak Baik. pada itu. Jadi Makanya bersama-sama saya ya, bertanya Pak. begitu. Baik, bersama-sama masyarakat menutup kesempatan agar tidak Justru terjadi itu pertanyaan, kejahatan. Baik. Publik dengan polisi itu apakah sudah jalan? Baik. Koordinasi itu yang dipertanyakan. Baik, langsung Ya. kita tanya ke pengamatnya saja. Kalau menurut Pak Arfai, sudah jalan tidak koordinasi itu, Pak? Silakan, Pak. Iya, ada dua hal ya. Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri polisi, sekali lagi saya bilang, polisi tidak bisa bekerja institusi polisinya. Kenapa? Kejahatan manusia juga berkaitan dengan instrumen pemerintahnya. Maka di dalam ilmu kejahatan ya, di kriminal dikasih tahu, semakin banyak kejahatan terjadi, semakin kurang baguslah pekerjaan pemerintah. Karena itu, makanya unsur tadi ada aspek kesejahteraan, ada aspek ekonomi. Artinya jangan sampai polisi nangani persoalan, padahal itu urusan pemerintah, belum menyelesaikan masalah kan gitu kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah, apakah sudah match ya polisi dengan rakyat ini gitu loh. Saya melihat soal kepercayaan, sebenarnya rakyat itu meletakkan kepercayaan sama polisi. Tapi paradigma belum sama. Nah paradigma belum samanya apa? Karena ketika mulai mau polisi menjadi sipil, mau berbau dengan masyarakat, masyarakat mulai mau menyadari, muncul keterbukaan media sosial. Yang satu orang berbuat, pada 9 orang tidak berbuat, satu orang merusak 10 orang. Nah ini jadi soal gitu loh. Nah ini paradigma cara mandangnya ini. Ya. Nah oleh karena itu saya melihat adalah di dunia terbuka hari ini, membangun hubungan itu satu-satunya kata kunci adalah instrumen institusi itu yang mesti menjaga dirinya dengan baik. Kita tidak bisa minta masyarakat, Pak. Masyarakat tolong dong cari referensi lain, so nggak ketemu. Karena itu lama proses. Karena ketika muncul kita nih keterbukaan, belum match dia dengan tingkat literasi, belum match dia dengan tingkat pengetahuan. Belum go publik Artinya, ya. iya, ketika buka gadget ya itulah. Nah, kalau karena itu kata kunci satu, berarti kitanya misalnya dalam hal ini Polri lah yang mesti menjaga. Jangan sampai satu orang berbuat, Kena semuanya semua. kena. Kena masyarakat itu kondisinya. Tapi polisi kan manusia, Bang. Gimana tuh, Bang? Iya, polisi manusia. Banyak. Makanya tidak bisa kalau dalam instrumen suatu institusi negara, kita tidak bisa menyatakan bahwa dia manusia. Oke. Tidak bisa. Institusinya. Kenapa? Dia sudah punya perangkat. Mulai perangkat regulasinya, yang mengata bagaimana kewenangannya, mulai perangkat code of conduct-nya, etiknya, dan mulai dia ciptakan struktur bagaimana menegakkan aturan situ. Artinya adalah bukan berarti orang tidak berbuat kesalahan. Mungkin bisa Orang tambahkan, berbuat Mbak Cynthia, kesalahan sedikit. tapi cepat menangani perbuatan kesalahan orang tersebut di dalam kasus. Nah, bahaya hari ini begini. Kan seringkali persoalan polisi ini itu bukan persoalan menangani kejahatan yang sifat publik umum. Tapi lebih cenderungan adalah ada irisan dengan politiknya. Nah ini jadi jelek. Politik, ya. Ya kan? Serba salah, Lambat ya. polisi ini. Kenapa? Pihak sianu Serba salah, ya. gitu loh. Nah padahal belum tentu. Karena tidak semua orang memahami tentang sistem criminal justice. Proses hukum itu nggak semua orang tahu. Tapi masyarakat sekali lagi dia nggak peduli. Taunya polisi yang Tahu lambat. polisi. Iya. Nah oleh karena itu maka institusi itulah yang Yang harus kalau mau kuat. membangun itu baik, ya bangun awalnya adalah
bersama-sama membangun paradigma masyarakat. Manajemen strong. Iya, artinya adalah memang instrumen institusi mulai dari kelembagaan, pimpinan dan personel itu betul-betul menunjukkan dirinya ya sebagai orang yang tidak lagi offside. Offside, ya. Tidak lagi offside. Karena satu orang offside, Pak, seluruh Indonesia nggak offside, ada satu tapi semua kena. Kan itu jadi persoalan. Hampir semua lah, bukan polisi lah, semua instrumen lah, mulai kampus misalnya kan, institusi birokrasi. Kata kunci di dunia keterbukaan ketika hubungan dengan masyarakat, jaga diri. Karena masyarakat kita nggak tahu. Dan polisi pun kalau dia sudah orang nge-share gini, polisi pun nggak salah lagi. Gitu. Kan sudah masalah itu. Baik. Nah itu kondisi hari ini. Makanya kata kuncinya sebenarnya ketika kita mau menatap nih polisi bagaimana ke depan. Maka yang paling baik dilakukan itu adalah memperkuat jati diri polisinya sebagai seorang polisi. Supaya dia jangan lagi ada satu pun misalnya yang offside. Yang keluar dari jalur. Terus bagaimana dia keluar dari jalur? Cepat ditangani. Supaya kelihatan di masyarakat, oh benar, ada oknum kami yang salah, tapi langsung kami tindak. Nah, menjadi salah ketika itu dimulur-mulurkan. Nah, yang kedua ada transparan. Karena gini, banyak kasus yang dilihat masyarakat, ini kan masyarakat nggak paham tuh Pak. Sistem kriminal justice kita, prosedur nggak paham dia. Nah, makanya penting sekali hal yang perlu diberikan kepada masyarakat adalah transparansi. Kenapa ini belum? Ada halnya. Kenapa ini sudah? Ada halnya. Ini jangan sampai kok kami lapornya kemarin duluan. Yang ini kok yang baru masuk saja. Ini. Orang tidak paham sistem. Kalau kita yang orang hukum paham, kalau orang tidak. Baik, nah, mungkin saya tambahkan sedikit Mbak Cis ya. Saya kira itu Mbak Cis. Makasih Pak Kita mau iklan sedikit saja ya Pak. 2 detik. Oke. Jadi karena Pak Rifai betul mempunyai problem shopping betul. Banyak sekali itu. Tadi sudah sampaikan dari A sampai Z. Saya minta hari ini mungkin harap dikaji. Dikaji secara akademis, masukan kepada polisi. Sehingga untuk kepentingan edukasi ke masyarakat. Baik. Persoalan problem shopping tadi. Baik. Saya demikian. Terima kasih. Baik. Nanti akan kita lanjutkan Pak. Ini menarik. Memperkuat jati diri polisi. Kalau katakanlah dosen ketika ke kampus baru jadi dosen, tapi polisi duduk depan rumah tetap jadi polisi. Nanti akan kita lanjutkan Pak. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tolong bersama kami akan kembali usai jeda para berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun ke-79 Bayangkara, yakni polisi untuk masyarakat. Tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup. Padahal masih banyak hal yang ingin kami diskusikan ya Pak. Waduh, ke depan kayaknya harus 2 jam. Atau minggu depan kita adakan diskusi ini lagi Pak. Langsung saja untuk Pak Kombes Pol Mulia Prianto, silakan Pak. Ya, terima kasih. Closing statement hari ini nggak terasa soalnya 1 jam, harusnya 90 menit sebenarnya baru bisa kesampaian. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada masyarakat khususnya yang selama ini terus memperhatikan kami, mengkritik, memberi masukan. Tadi yang saya sampaikan itu kami sadari bahwa itu adalah cara masyarakat meluapkan rasa sayangnya kepada kami. Jadi masyarakat ini sayang sama kami, pengen Polri ini bagus. Ya betul. Bagus, pokoknya modern lah semua. Melayani, maksimal semua, tidak ada komplain, keluhan. Makanya kami selalu membuka diri, siap untuk dikoreksi oleh semua lapisan masyarakat. Itu wujud dari cintanya masyarakat kepada institusi Polri. Yang kedua, kami dari kepolisian mengajak masyarakat sama-sama kita terus bekerja sama, bersinergi, dan meningkatkan lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk menjaga situasi Kamtipmas di Provinsi Jambi, supaya harapan-harapan masyarakat tentang rasa nyaman dan aman itu benar-benar terwujud. Nggak ada lagi, aduh aku mau jalan jam sekian, nggak aman ya, agak was-was, deg-degan, nah gitu ya. Sama-sama, kita akan tingkatkan terus komunikasi kita. Dari kami juga dari akun Instagram
atau medsos kami, ada Facebook, Twitter, semuanya. Di situ kami juga membuka ruang. Kalau tidak sempat ketemu kami langsung, main ke kantor, kami selalu merespon. Selalu merespon apa yang disampaikan masyarakat. Sekarang udah canggih kok gitu Udah ya, canggih, Pak? jadi kami, admin kami situ, operator, siap merespon. Nah, itu apa yang dibutuhkan, jawaban apa yang diperlukan oleh masyarakat. Baik. Nah, gitu. Siap 24 jam Pak ya? Siap 24 jam. Baiklah, terima kasih banyak Terima Pak kasih, Mbak Profesor Cynthia. Mulya Prianto. Nanti akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya Ya, itu. terima kasih, Silakan Pak. Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin landing point yang penting itu kita melihat perkembangan sejarah dari zaman kemerdekaan, kepolisian sudah ada, kemudian sampai era sekarang 2025. Bentar lagi kita menyusun rencana strategi sampai 2045. Tentunya polisi punya konsep tersendiri per 5 tahun, Mbak. Ya. Bagaimana polisi ini bisa melayani lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi konsep yang sekarang sudah dibuat oleh Kapolri itu untuk 20 tahun. Per 5 tahun sudah punya konsep kewajiban apa yang dilakukan polisi untuk melayani masyarakat. 5 tahun yang akan datang sudah punya konsep sampai 20 tahun. Sampai puncaknya kesadaran itu ada di masyarakat sendiri. Akhirnya polisi sedikit kerja. Tapi ini masih panjang prosesnya bagaimana itu intinya situ. Yang kemudian kedua bahwa yakinlah bahwa Polri itu menjalankan tugas sesuai dengan amanah. Ya. Dia diamanahkan dari sejarah dengan perjuangan yang bagaimana membangun bangsa Indonesia ini punya nama, punya ukiran nama, mulai teroris, penanganan brimob zaman dulu sampai sekarang harus berhadapan dengan lebih cenderung kepada digital, kejahatan judi, ya kan, kejahatan narkoba, semua itu menggunakan teknologi semua. Nah, kita berharap bahwa perjuangan polisi, kami dari Purnawirawan mensupport kepolisian untuk tetap menjaga marwah institusi ini, teruskan pengabdian, sebagaimana konsep tahun ini adalah polisi untuk rakyat. Tentunya kita adalah kembali bahwa konsep ini adalah ibaratnya ruhnya daripada pengabdian sejati Bayangkara Sejati. Jadi itu intinya, ya mudah-mudahan sampai kapanpun polisi itu terus berjuang, bagaimanapun tantangan-tantangannya di era digital ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Purnawirawan Agus. Selanjutnya Pak Yudi, singkat saja Pak. Ya. Ini sebenarnya banyak yang ingin sampaikan. Terima kasih Mbak Cynthia. Bapak singkatkan narasumber saja, saya Pak, hormati. Saya mewakili masyarakat Jambi. Pertama mengucapkan selamat HUT 79 Polri atau Bayangkara ya. Mudah-mudahan Polri tetap solid dan terus maju dan dicintai masyarakat, dan Polri tetap menjadi jati diri Polri. Dan saya mewakili masyarakat, terus terang, kalau masyarakat ini ingin maju mindsetnya, ya masyarakat jadi polisi. Ya kan? Masyarakat itu jadi polisi daripada diri dia sendiri. Lah kalau dia jadi polisi, dia paham semua, tidak mau melakukan kejahatan, tidak mau berbuat di medsos tadi yang tidak ada referensi untuk di-share. Kan begitu. Nah inilah yang harus diedukasi oleh masyarakat, bukan polisi. Tugas saya sehari-harinya memberikan edukasi. Jadilah Anda polisi. Ya kan polisi kalau di negara maju, negara-negara yang sudah maju Pak, polisi di India aja, itu kan nggak pakai lagi pistol. Kayak pentungan, Pak. Karena masyarakat itu sudah sadar. Nah itu bagaimana dengan kita di Provinsi Jambi ini? Apakah masih pakai pistol? Nah inilah tugas saya untuk edukasi, jangan lagi pakai pistol. Sehingga kejahatan akan begitu hilang. Itu harapan kita bersama ya Pak. Terima kasih Pak Yudi. Senang sekali bertemu hari ini. Selanjutnya Pak Arfai, silahkan. Iya, saya ada 3 kata kunci lah di dalam rangka ulang tahun Polri ini. Ya, yang pertama tentunya dalam rangka ulang tahun ini, saya kira polisinya bukan hanya jargon bersama rakyat, tetapi memperkuat jati diri polisi sebagai sebenar-benarnya polisi. Yang konteks filosofisnya adalah bagaimana memberikan hak aman kepada masyarakat. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah polisi ini perlu kita sadari, dia tidak bisa bekerja sendiri. Mesti ada pemerintah juga jalankan tugas dengan baik. Karena apapun yang dialami masyarakat, dilakukan masyarakat tidak terlepas dari urusan pemerintah. Jangan diserahkan kerjaan polisi. Begitu juga masyarakat. Juga harus punya budaya hukum, budaya kesadaran. Itu yang penting. Dan yang ketiga yang paling penting adalah
mesti disadari dunia polisi hari ini dalam menjalankan tugasnya tidak sama dengan dulu. Kita tidak konvensional, tapi ada dunia maya. Kesadaran itu semua, saya yakinlah polisi bisa sesuai dengan konstitusi itu apa yang mesti dia lakukan. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Daftar Arfai. Terima kasih Bapak-bapak, luar biasa perbincangan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya untuk membahas hal-hal menarik lainnya.